Karena di rumah lagi nggak ada air, jadi aku mau masak pakai batu aja guys. Batunya aku tambah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Call Me Dew. Masih tetap bersama aku, Dewi. Seperti biasa, hari ini aku mau nge-share video tentang resep Nusantara yang bisa dipraktekin sama emak-emak di rumah buat menu buka puasa atau buat menu lebaran. Tapi sebelum aku tunjukin apa aja resepnya, buat kalian yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian itu sangat membantu banget buat aku biar aku makin semangat nontonnya. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita cek resep apa aja sih. Tadi pagi di pasar, aku nemu daging KW yang lebih murah dari daging biasanya. Dagingnya, katanya ini daging. Ubur-ubur ini padahal ubur, bukan daging. Kebetulan istri saya dari papahnya suami aku, dia mau datang ke rumah sama anak-anaknya. Terus dikasih tip sama si emangnya. Kebetulan istri saya dari papahnya suami aku, dia Istri sa dari papanya suami aku. Istri sa dari papanya, kan mama mertuanya dia. Kenapa nggak bilang aja mama mertua aku gitu? Kenapa harus jadi ribet-ribet istri sah dari suami aku? Dari papanya suami aku. Ribet amat sih orang ini ya. mau datang ke rumah sama anak-anaknya. Terus dikasih tips sama si emangnya kalau mau olah kayak ginian harus disiram pakai air panas biar darahnya nggak kemana-mana waktu dipotong. Kalau udah dipotong tinggal dimasukin aja. Ya nggak usah disiram, direbus kan juga bisa ya. Jadi maksudnya nggak usah ribet-ribet amat gitu, pakai nyiram-nyiram segala, cukup direbus udah kelar gitu. Udah airnya direbus, disiramin ke dalam air kemurnian cairan pelepas dahaga direbus lagi gitu kan. Dan rindang. Ya agak live emang ini orang dibilang. Aku mau haluskan dulu beberapa keping daun pandan yang udah aku ambil. Tambahkan cairan pelepas dahaga, terus tinggal dihancurin aja. Cairan pelepas dahaga guys. Cairan pelepas dahaga. Bilang aja ya putih gitu. Nggak usah ribet-ribet. Cairan pelepas dahaga mana ada. Ya, sehancur-hancurnya. Kalau udah aku bakal filter airnya dulu supaya dedeknya nggak keambil. Disaring, difilter dong. Gabah yang sudah dipisahkan dari sekam oleh para petani. Siram beberapa mili santan dan juga air pandan yang sebelumnya udah kita bikin ya. Dikocek-kocek aja sampai menyatu. Terus aku bakal taburin juga pakai beberapa batang serai. Aku pakai sebanyak 2 batang aja. Terus di sini aku bakal taburin daun jeruk. 2 batang. Dia masukin perasaan berapa tadi? Air pandan yang sebelumnya udah kita bikin ya. Dikocek-kocek aja sampai menyatu. Terus aku bakal taburin juga pakai beberapa batang serai. Aku pakai sebanyak 2 batang aja. Terus di sini aku bakal taburin daun jeruk. Yang dimasukin 4 batang, diambil 1, dia bilangnya 2. Jadi gini lulus sekolahnya. Oke, setelah daun sopannya udah kita masukin. Daun sopan. Daun sopan apaan daun sopan? Daun sopan, daun salam, dia ganti jadi daun sopan. Salam. Orang kalau salam sopan, ya agak masuk akal Sekarang dikit. aku bakal siapin juga beberapa rempah-rempah yang super banyak banget. Hancurin semua rempah-rempahnya. Terus sekarang tinggal kita angkat aja daging KW yang udah kita rebus. Daging KW dong, itu kan hati sapi. Berjatuhan ya. Panci yang udah dipakai ini aku cuci lagi. Terus aku bakal pakai buat tumis rempah-rempah yang udah aku hancurin. Sesuatu yang udah dihancurin itu jadinya bakalan kerasa pedes banget guys. Ditumis aja sampai setengah matang kayak gini. Terus aku bakal tuang aliran kemurnian pelepas dahaga yang berasal
kemurnian untuk pelepas hijau dan dahaga rindang. lagi. Taburkan secukupnya Suka penyedap kamu, rasa, mixin MSG dan juga lada bubuk. Aku pakein gula supaya rasanya lebih manis. Nah sekarang tinggal kita padukan aja daging KW yang udah kita rebus dan juga bumbu yang udah kita bikin. Aduk-aduk sampai semua bahannya merata dan menyerap kayak Gosong. gini. Rasanya kurang lengkap kalau aku bikinin mama mertua aja. Jadi di sini aku bakal masakin buat papa mertua juga yang suka banget sama ikan nila. Ikan nila ini tinggal aku sobek-sobek aja bagian perutnya, terus aku bakal goreng setelah dibumbuin. Kalau misalnya goreng ikan aku nggak pernah dibalik-balik ya guys, jadi aku tunggu aja sampai ikannya kering. Kalau udah mengering kayak gini, tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan dari butiran-butiran minyak. Karena ikannya udah beres, sekarang aku bakal intip dulu nasi hijau yang udah kita bikin sebelumnya. Nasi ini Iya warnanya dong, beneran bisa cantik jadi banget, hijau nasinya. tapi biar nasinya makin pulen, jadi aku bakal aduk-aduk dulu, terus aku masukin ke dalam mangkok. Cetak nasinya pakai mangkok. Kalau udah dicetak, tinggal kita tuang aja ke dalam piring. Ini spesial banget buat mama mertua, jadi aku bakal plating secantik mungkin. Pertama kita tuang aja nasi yang udah dicetak ke dalam piring seperti ini. Terus bagian pinggirannya kita bisa tambahin juga ati yang udah kita masak. Siapkan beberapa lembar lalaban. Di sini lalabannya aku pakai timun karena mama mertua itu kurang suka banget sama lalaban yang lain. Nasi pandannya kalian tinggal tambahin aja bawang goreng, dan buat kreasi nasi pandan ini kalian bisa pakai bayam juga ya. Pas istri Enak sahnya sih ya, papa dan kayaknya suami enak aku gitu. datang ke rumah, dia bilang dia nggak bisa makan makanan yang satu ini karena dia punya darah tinggi. Alhasil daging KW ini aku bikin buat diri aku sendiri aja. Jadi buat kalian yang mau, Gimana konsepnya tadi? Kok beralih-alih dia? bilang dia nggak bisa makan makanan yang satu ini karena dia punya darah tinggi. Alhasil daging Mama mertuanya nggak bisa makan ati sapi gara-gara punya darah tinggi, akhirnya dimakan buat dirinya sendiri. Kenapa lu nggak nanya ke mama mertua dari aku gitu? KW ini aku bikin buat diri aku sendiri aja. Jadi buat kalian yang mau, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. BBM ditonton resah, gak ditonton jadi penasaran. Di IBN ditonton resah, jadi tonton jadi penasaran ya. Berhubung lagi mager, jadi untuk menu sahur kali ini aku mau masak yang simpel-simpel aja guys. Tanpa menunggu lama, di sini aku langsung aja masukin 3 butir kuning telur ke dalam botol bekas kayak gini. Kalau udah, tinggal aku gebusin aja Fungsinya masukin kuning telur ke botol itu apa ya? ke dalam katel yang sebelumnya udah aku tumis irisan bawang ungu dan bawang baik guys. Dimasukin ke wajan, kenapa pakai di dalam botol? Harusnya kan dia langsung masukin kuning telurnya ke wajan gitu loh. Tapi sini namanya penggorengan gitu. Ngapain pakai ke dalam botol segala, habis dari botol ke penggorengan, bikin ribet aja nih Guys, nah di sini semua bahannya tinggal kita oseng-oseng aja, dimasak sampai agak setengah matang gitu. Terus telurnya ini aku mau ratain sambil dikepinggirin kayak gini. Caranya hampir mirip kayak mau bikin kerak telur, tapi di sini aku nggak bikin kerak telur ya guys. Nah karena dirasa kurang, jadi di sini aku mau tambahin lagi satu butir dari bumbu, awal. guys. Kemudian Dari kita tutup awal aja. harusnya kamu Nah, di nuanginnya sini kayak aku gini, sambil DB. makan air juga Ya Allah, guys, sebet amat telurnya. hidup lu. Kemudian tinggal kita masak aja sampai mateng. Biar lebih berwarna, di sini aku mau tambahin irisan bawang daun dan irisan cabai merah keriting. Terus kita aduk-aduk, dioseng-oseng sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah, di sini aku mau tambahin sosis yang udah aku potong-potong sebelumnya. Kalau kalian mau tambahin topping yang lainnya juga boleh banget ya guys. Kemudian kita oseng-oseng lagi. Nah, di sini juga aku udah rebus mie. Aku rebus mie-nya ini sampai bener-bener matang ya guys. Udah gitu tinggal kita masukin aja deh ke dalam bahan yang udah kita oseng-oseng tadi. Beneran deh guys, menu ini tuh super simple banget, gak pakai ribet. Apalagi buat kalian yang kalau lagi mager masak kayak aku gini, kalian bisa cobain. Jadinya bikin di mie rumah. Oke, goreng. setelah dioseng-oseng dan semua bahannya Campur tuh, di telur. sini aku mau tambahin cairan penyejuk jiwa. Cairan Kasih seikhlasnya penyejuk aja, jiwa. biar nanti hasilnya tuh agak Cairan penyejuk jiwa. Gak sekalian air zam-zam gitu apa? Heran lah. gitu guys. Kemudian kita oseng-oseng lagi. Nah untuk seasoningnya tuh ini gampang banget guys. Kalian cukup tambahin aja penyedap rasa, kecap manis, dan saus sambal seikhlasnya. Kalau mau lebih mantul, kalian bisa tambahin saus tiram seikhlasnya guys. Tapi berhubung kali ini di dapur nggak ada, jadi aku skip ya. Nah karena nggak ada sayuran hijau, jadi di sini juga aku mau tambahin timun aja guys. Ini juga nggak kalah mantul sih guys. Kalau pakai timun kayak gini, hasilnya nanti bakal ada
dia kriuk-kriuk gitu. Oke lanjut. Di Ya, emang dari kita dulu langsung tim Mama masak kriuk. aja. Ya Nah, Allah. di sini juga aku mau diemin dulu si minyak sampai agak bergerak gitu. Kemudian aku oseng-oseng lagi. Oke, kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja di piring. Nah guys, satu resep ini bisa jadi 2 porsi loh. Berhubung waktu imsak masih lama, jadi di sini aku mau bikin yang segar-segar dulu. Aku mau potong-potong cincau. Di sini aku potong kotak-kotak aja ya guys. Terus cincaunya ini aku sajikan di mangkuk kayak gini. Kalau kebanyakan sisa cincaunya ini kalian bisa simpan di kulkas ya guys buat takjil nanti. Kalau udah Iya, cincaunya guys. ini di atasnya aku mau tambahin yogurt. Dan asli guys, ini super duper nyegerin banget. Bikinnya pun super simpel kan? DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. DBM di dalam restoran ya ditonton bikin mubazir. Aduh, meresahkan banget orang ini. Enak sih kayaknya, cuman ya rada-rada. Ini tadi ya alhamdulillah dia masaknya dengan kesopanan, nggak sampai yang nyeleneh sampai kemana-mana gitu. Alhamdulillah masih ya pada jalannya lah ini tadi. Karena di rumah lagi nggak ada air, jadi aku mau masak pakai batu aja guys. Batunya tambah. Karena di rumah nggak ada air, jadi aku masaknya pakai batu aja guys. Terus batunya aku kasih air Pelepas dahaga yang pelepas berasal dahaga. Air pelepas dahaga lah. Air pelepas dahaga. Itu air apa bukan? Katanya nggak ada air, tapi kok ada air pelepas dahaga. Terus batunya dikasih air. Ada. Mau marah itu dosa, nggak marah itu ya gimana ya? Ini sekarang ada lagi lah. Apa ini? dari Pir. pegunungan, kemudian aku Buah pir. masukin buah pir, lalu ini tinggal dikukus aja sampai Dikukus, buah pir dikukus, ngadi-ngadi ini orang. Tinggal kita kupas Emang kulitnya aja, dan kalau kulitnya udah selesai dikupas, buah Diparut pirnya tinggal dong, diparut biar aja di atas apa? wadah kayak gini. Kalau buah pirnya udah selesai diparut, sekarang waktunya kita saring karena Sumpah sih, sumpah banget nih orang ya, emang gabutnya itu melangit, gabutnya itu melejit banget kan. Nggak ngerti lah gabutnya kayak gimana, masak kok kayak gini amat. di sini aku mau pakai saripati dari buah pirnya aja. Lanjut guys, di sini aku mau tuangin kacang hijau ke dalam wadah, kemudian aku tambahin cairan penyejuk jiwa. Nah, karena ini ternyata wadahnya nggak terlalu besar, jadinya aku pindahin ke Tuh, wadah kan? yang lebih besar. Kacang hijau dimasukin ke cetakan bulat-bulat kecil. Karena wadahnya kurang besar, aku pindahin ke wadah lainnya guys. Karena Dari- aku rasa cairan penyejuk jiwanya kurang, jadi di sini aku Harusnya kan dari awal ya, dari awal dia tuh waktu mau nuangin si kacang hijau ini langsung ke wadah yang gede aja. Kenapa pakai ke wadah yang ada cetakan bulat-bulat itu tadi gitu? Kenapa? Kenapa DBM? Kau ini mempersulit kami emak-emak untuk masak. tambahin lagi, kemudian ini direndam sampai 3 jaman. Kalau udah 3 jaman, sekarang ini tinggal dimasak aja sampai kacang hijaunya mateng kayak gini. Kalau udah mateng, sebagian dari kacang hijaunya kita masukin ke dalam chopper, kemudian dihaluskan dan dimasak di atas wajan, tambahin santan secukupnya, kemudian tambahin gula putih. Masak sampai blubuk-blubuk dan kering kayak gini. Kalau udah kering, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku mau masukin sekitar 12.565 tepung ketan. 12.600 berapa sekian? Mas, emang dihitung ya tiap apa ini namanya? Tiap butir, tiap helai, tiap ininya tepung ini emang dihitung nggak sama dia? Kok dia tahu itu papa ini 12.000? Kemudian tambahin 3 sendok makan tepung beras, tambahin 20 gram gula putih, lalu masukin air pir yang tadi udah kita saring. Lalu ini tinggal diaduk-aduk aja dan diuleni sampai adonannya bener-bener kalis atau bisa dibentuk kayak gini. Kalau adonannya udah selesai dibentuk, sekarang bagi adonannya menjadi 3 bagian. Di sini aku mau proses pewarnaan. Nah, aku pakai 3 warna, ada warna pink, warna ungu, dan juga warna. Jadi besok kalau mempraktekkan di rumah nggak usah diuleni ya, nggak usah diuleni. Di gini caranya DBM udah jadi.
hijau. Di sini kita siapin bahan adonannya, kemudian bahan adonannya ini dijadikan bahan kulit dan tinggal diisi aja pakai bahan isian yang tadi sudah kita bikin. Langkah ini dilakukan secara berulang sampai semua bahan kulit dan bahan isiannya bener-bener habis ya guys. Kemudian ini tinggal digulingkan aja di atas wijen kayak gini, sambil kita ulangin langkah yang tadi ya guys. Entah siapa yang salah, mertuaku jadi marah-marah. Padahal aku gak Ya, singlenya DDM kayaknya. masak pakai corak Itu merah. kan Kata mertuaku, lagu kebangsaannya Adonannya ini udah guys. habis dan udah selesai dibentuk. Sekarang waktunya ke proses penggorengan. Cara gorengnya di sini pakai minyak yang dingin terlebih dahulu. Kita masukin satu persatu. Baru ngerti aku. Aku kirain dia tuh mau bikin apa sih, kalau bahasanya di tempat aku tuh koci-koci apa sih yang isinya kayak diisi kelapa, cuman ini diisi kacang hijau. Pikirku tuh kayak gitu. Ternyata dia bikinnya onde-onde dong. Bagus Dan sih. kalau semuanya udah masuk, di sini baru dinyalain apinya ya guys. Untuk apinya juga jangan terlalu besar, jadi pakai api sedang aja sampai semua adonannya ini bener-bener mengapung ke atas ya. Tuh guys, dari satu resep ini jadinya bener-bener banyak banget loh. Tapi ini belum tinggal panas digoreng-goreng aja sampai minyaknya. matang, dan kalau udah matang ini tinggal diangkat lalu Udah tiriskan dan dimasukin lah disajikan. BTW sisa kacang hijau yang tadi aku bikin bubur kacang hijau juga ya guys. Jadi yang tadi tuh tinggal ditambahin aja pakai gula merah kayak gini. DBM ditonton bikin resah, nggak ditonton bikin penasaran. Kini DBM tersedia di seluruh sosial media kalian ya. BBM tersedia di seluruh marketplace ya. Oke guys, itu tadi resep yang sangat menginspirasi kita para pemuda-pemudi, para emak-emak ya. Ya, memang ya sebenarnya ya memang ribet gitu loh, ribet banget. Tapi ada beberapa yang nggak ribet sih masakannya. Tapi dijamin enak kalau kalian semua ini praktekin di rumah gitu. Pokoknya diambil kesimpulannya aja lah, diambil baiknya aja lah, jangan diikutin sama persis, beneran jangan. Nanti kalian malah pusing kalau ngikutin caranya dia gitu. Ya, kalau praktek di rumah, saya sarankan dengan baik bahwa saya juga memberi himbauan bahwa jangan mengikuti cara dia memasak. Cukup diambil hikmahnya aja, diambil baiknya. Oke, udah. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, di konten aku selanjutnya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.